Subuh yang ke-179. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, perkenankan kami dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia dan juga Afkaruna mengucapkan terima kasih kepada lembaga yang terlibat. Terima kasih kepada Fahmina Institute, Suara Rahimah, Jaringan Alimat, Ubadalah ID, dan juga Rumah Kitab. Serta terima kasih kami haturkan kepada seluruh hadirin yang telah membantu menyebarluaskan informasi Tadarus Subuh pada pagi hari ini. Marilah kita buka Tadarus Subuh pada pagi hari ini dengan bersama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi tadarus subuh kita berjalan lancar dari awal hingga akhir dan kita semua bisa mendapatkan berkah, manfaat dan kesadaran darinya. Hadirin Tadarus Subuh, pada pagi hari ini kita akan mengaji bersama Bu Nyai Wahyuni dan Kang Fakih tentang izin dan kerelaan ridho pasangan suami istri. Kita tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat selalu ada semacam pemahaman yang menganggap bahwa istri itu harus selalu melakukan apapun atas izin dan ridho suaminya. Bahkan beberapa waktu lalu di TikTok tuh ada konten yang sayang kamu ridho nggak kalau aku pakai bedak? Sayang kamu ridho nggak kalau aku makan kayak gitu. Bahkan untuk hal-hal sepele itu dijadikan candaan gitu terkait ridho. Namun bagaimana sih konsep ridho dalam Islam? Benarkah bahwa segala aktivitas istri itu harus atas seizin suami? Atau benarkah segala aktivitas yang misalnya sudah diketahui istri berangkat bekerja atau apapun itu harus izin dan kalau suaminya nggak ridho, apakah seorang istri harus taat terhadap izin suami tersebut? Lantas bagaimana sebaliknya? Apakah seorang suami juga harus izin selalu kepada istri dan menggunakan alasan ridho untuk segala hal gitu? Pagi hari ini kita akan mengaji bersama Bunyai Sifatur Rohmah, Bunyai Wahyuni Sifatur Rohmah. Beliau adalah bidang dakwah PW Fatayat NU DIY sekaligus dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir IA INU Kebumen. Nah, beliau akan membantu kita melihat bagaimana konsep izin dan ridho pasangan ini terutama dari ayat-ayat maupun hadis-hadis. Kepada Ibu Nyai Wahyuni kami persilakan. Ya. Terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, idola kita semua, ya Kiai Fakihuddin Abdul Qadir. Ya semoga Allah berikan kesehatan selalu sehingga kita bisa senantiasa dibimbing ya oleh beliau. Kepada para kiai, para ibu nyai yang hadir pada tadarus pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan hari ini aktivitas kita membawa keberkahan ya untuk kita semua. Ya, terima kasih Mbak Hesti ya. Hari ini kita akan belajar. Saya mau belajar nih dengan Kiai Fakih, dengan para kiai dan bunyai yang lain ya, berkaitan dengan izin ya atau kerelaan pasangan suami istri terutama di dalam kehidupan keluarga. Di share ya Mbak Esti. Ini hanya sedikit ya bahan untuk kita diskusikan bersama berkaitan dengan seperti apa sih konsep izin ya dan juga kerelaan yang harusnya eh, itu dilakukan gitu ya di dalam kehidupan berumah tangga. Karena seperti yang kita tahu bahwa rumah tangga ini kan dibangun atas dasar tujuan untuk mencari kebahagiaan bersama gitu ya, untuk mencari kebaikan bersama, untuk menciptakan kemaslahatan dan juga keharmonisan. Sehingga kadang-kadang memang di dalam komunikasi dibutuhkan adanya satu kesepahaman gitu ya, adanya satu kesepakatan gitu di dalam berkaitan dengan hal-hal
keseharian begitu. Terlalu kecil ya Mbak Hesti ya tulisannya ya. Saya nggak bisa Saya nggak. perbesar ya Bu ya, sebentar. Iya, Begini, maaf, terlalu kecil ya kayak. Yang kelihatan nggak sampingnya Ibu? yang Ini sampingnya kok kecil. dibuang aja bisa nggak tuh? Yang samping Terlalu kirinya. kecil. Baik, ya, Mbak. Iya, saya Kelihatan nggak mau Bu? mulai. Iya, lumayan Mbak. Udah nggak apa-apa kayak gini. Ya, saya memulainya dari definisi ya, karena dari situ nanti ada batasan-batasan gitu ya, di mana makna izin dan ridho itu sebenarnya dalam satu ikatan gitu ya, dalam satu makna gitu. Saya ngambil dari Ar-Raghib Al-Asfahani ya. Ya, al-idnu adalah al-ibahatu syai'u wa itlaqut tasarrufi fihi ma'aridho gitu ya. Izin adalah membolehkan sesuatu dan memberi ruang bertindak ya, disertai dengan kerelaan. Jadi pasangan ya, baik suami maupun istri ini diberi ruang gitu ya untuk melakukan sesuatu atas dasar kerelaan, ya, atas dasar keredaan gitu. Jadi sama-sama bisa menerima apa yang dilakukan oleh pasangannya begitu. Kemudian yang berikutnya ya, ta'rif izin ya dalam konteks suami istri adalah idnu zaujaini huwa iqraru kulli wahidin minhuma lil akhar bitasarrufi fi ma yata'allaqu bil huquqil musyarakah. Jadi izin suami istri itu adalah berkaitan dengan pengakuan ya atas hak pasangan ya satu dengan yang lainnya ya, atau persetujuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pasangannya gitu. Fima ta'allaqu bil huquqil musyarakah yang berkaitan dengan hak-hak bersama. Ya, antara suami dan istri punya hak yang sama untuk dihormati, untuk dilibatkan dalam segala urusan di dalam rumah tangga. Ya, misalnya pemberitahuan ya berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan oleh pasangannya. Terutama mungkin berkaitan dengan hak-hak ya. Misalnya seorang suami ingin keluar rumah ya, karena Karena biasanya kalau di dalam keluarga itu kan yang selalu dituntut untuk izin ketika keluar rumah itu kan hanya istri ya. Tetapi suami jarang kemudian melakukan itu kepada istrinya sehingga kemudian kadang-kadang istrinya suka mencari-cari ini suami saya di mana gitu. Padahal terutama kalau punya anak kecil ya, kalau suaminya pergi begitu saja tanpa pemberitahuan kepada istrinya, sementara dia harus ngurusin rumah, dia harus ngurusin anak ya, biasanya akan kerepotan gitu istrinya. Nah, ini adalah hak istri untuk dipenuhi oleh suami ya ketika dia mau keluar rumah, ya semestinya dia izin. Jadi makna izin di sini berarti pemberitahuan. Sesuatu yang sifatnya ya keseharian ya. Jadi bukan izin dalam konteks yang formal ya, tetapi segala aktivitas yang terjadi di dalam keluarga memang sebaiknya diketahui bersama supaya ketika ada sesuatu yang dibutuhkan atau hak-hak dari masing-masing pasangan itu bisa terpenuhi ya. Ya salah satu contoh sederhananya tadi itu. Istri biasanya mengerjakan semua pekerjaan dalam rumah ya, eh, kemudian masih juga ngurus anak itu. Lalu kalau tiba-tiba suaminya menghilang ya, pergi tanpa pamit ya, maka itu tentu tidak baik gitu ya, tidak baik gitu dan bisa menyebabkan kerepotan bagi istrinya begitu. Kemudian di samping itu adalah untuk hak-hak kebersamaan juga ala asas tasyawi wal ma'rufi wa duni ikrahi au tasalluti dan juga atas dasar musyawarah ya. Jadi pemberitahuan ya atau izin itu kan berkaitan dengan pola komunikasi gitu.
Kalau keluarga itu dibangun dengan komunikasi yang baik, ya, ada keterbukaan, ya, ada apa namanya, ya tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi supaya masing-masing itu bisa bertindak dengan baik, ya, terutama dalam pelayanan keluarga itu, maka izin itu sangat penting untuk dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan dalam rangka ma'ruf, ya, dalam rangka kebaikan itu. Waduni ikrohi au tasalluti, bukan atas dasar pemaksaan, ya, dan juga dominasi atau juga monopoli atau apa bahasanya gitu, atau hegemoni gitu. Jadi bukan menunjukkan bahwa pasangan izin kepada pasangannya itu sebagai bentuk dominasinya pasangan, bukan, ya, tetapi ini dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan bersama, karena sama-sama punya hak di situ gitu, untuk dimuliakan dan juga dihormati. Kemudian yang berikutnya adalah ar-ridho, ya, al-qabulu wa tuma'ninatu wa adamul karohah gitu. Nah, di sini saya menemukan makna yang sama, ya, atau setidaknya mengarah kepada pemahaman yang sama antara izin dan ridho atau rela. Kalau dalam konteks realitasnya, misalnya seorang istri menyampaikan kepada suami atau memberi pemberitahuan kepada suami bahwa Mas, misalnya, saya mau pergi. Kemudian suaminya bilang, ya. Jadi istri bilang, saya mau pergi, kemudian suami bilang, iya. Nah, ini adalah rela, ini adalah keridhaan. Jadi sebenarnya konteks izin dan ridho di sini adalah dalam komunikasi sehari-hari, ketika pasangannya melakukan atau memberikan pemberitahuan, kemudian pasangannya rela. Nah, ini sebenarnya konteks dari pembahasan tadarus pagi hari ini itu, kalau dalam apa menurut saya gitu ya. Jadi mungkin pembahasan tentang ridho juga bisa sangat luas, ya, terutama pada hadis-hadis tentang misalnya siapapun perempuannya ketika dia meninggal, ya, kemudian suaminya ridho maka dia masuk surga. Itu juga bisa dimaknai dalam konteks ridho yang luas, ya, tetapi bisa lebih sederhana memaknai kalimat izin dan adalah dalam bentuk komunikasi sehari-hari gitu. Jadi ada kerelaan, ada kelegaan, ada ketenangan gitu, ya, ketika pasangnya melakukan sesuatu begitu. Kemudian yang berikutnya ar-ridha syar'an fil hayati zaujiyati huwa karahiyatul ikrahi wa thayyibun nafsi bima yaqa'u minal huquqi wal wajibati baina zaujaini, ya, wa huwa ridha nafi'un minal wa'yi wal ikhtiyari la minal khaufi awis sukhti wal iltirori. Jadi ridho, ya, secara syar'i dalam kehidupan suami istri adalah ketulusan hati, ya, di dalam menerima pelaksanaan hak dan juga kewajiban pasangan yang lahir dari kesadaran dan bebas pilihan, artinya atas dasar kesadaran dan pilihannya secara merdeka, bukan atas paksaan, bukan karena rasa takut dan juga tekanan. Nah, ini saya kira penting untuk kemudian kita pahami, ya, karena sejatinya di dalam kehidupan sehari-hari hal-hal seperti ini itu sering sekali diabaikan gitu. Sehingga tidak jarang kemudian istri, karena biasanya yang mengalami itu adalah istri, itu merasa kerepotan gitu. Dan mereka tidak tahu ini harus bagaimana gitu. Kenapa kok kalau saya yang keluar rumah, saya selalu harus izin, sementara kalau suami entah urusan bukan hanya urusan pekerjaan, tapi biasanya untuk keluar apa main, ya, atau apapun itu. Dan bukan hanya berkaitan dengan itu, biasanya suami sering melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan istri. Dan ini ada banyak kejadian seperti itu. Gitu. Misalnya ada suami gitu, ya, ini berkaitan dengan ekonomi begitu, ya. Dia memutuskan sesuatu, ya, yang berkaitan dengan jumlah yang cukup besar begitu, tapi tidak diberitahukan kepada istrinya, tidak atas sepengetahuan istrinya. Nah, ketika terjadi sesuatu di dalam proses apa bahasanya bisnisnya gitu, ya, kemudian mengalami satu kerugian gitu, kemudian istrinya shock gitu.
istrinya shock. Nah, ini sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya ketika mau memutuskan segala sesuatu itu atas dasar pengetahuan atau pemberitahuan kedua belah pihak, supaya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian bisa diantisipasi gitu. Nah, sayangnya hal-hal begini memang masih sering terjadi ya itu, dan itu dilakukan oleh suami, entah karena mereka merasa bahwa dia sebagai pemimpin ya, atau merasa bahwa dia punya hak untuk memutuskan apapun tanpa memberikan pengetahuan atau pemberitahuan pada istrinya ya, atau apapun, tapi bahwa dalam praktek yang semacam itu tentu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan di dalam agama begitu. Nah, ini definisinya. Kemudian berikutnya Mbak Esti, coba di slide hadisnya ya. Saya masuk ke hadisnya. Jadi sebenarnya ketika saya mencari ya melalui kata kunci izin dan ridho, itu yang keluar memang rata-rata hadis berkaitan dengan kalau soal izin itu ada empat hal itu ya. Yang pertama hadisnya adalah la yahillu lil mar'ati antasuma wa zaujuha syahidun illa biidni. Ya, ini yang banyak muncul gitu ya, dengan berbagai redaksi hadisnya atau matannya itu, bahwa tidaklah sah itu ya, atau tidak halal bagi seorang istri yang berpuasa sunnah ya, sementara suaminya ada di rumah gitu, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan suaminya. Wala ta'dzanu fi baitihi illa biidnih ya, dan tidak diizinkan seorang istri menerima tamu gitu ya, dalam konteks ada tamu yang datang ke rumah ya, illa biidnihi, kecuali atas sepengetahuan atau ya atas izin dari suaminya. Kemudian wala anfaqat min nafaqatin min syai'in min ghairi amrihi fa innahu yu'da ilaihi. Ini agak kecil-kecil ya tulisannya, dari kurang tidak begitu kelihatan. Nah, yang berikutnya adalah seorang istri tidak diperkenankan untuk menafkahkan atau mentasarrufkan gitu ya, harta atau keuangan gitu dalam keluarga kecuali atas izin suaminya. Nah, hadis ini bisa dipahami secara kontekstual sebenarnya gitu ya. Sebagaimana juga syarah yang ini yang saya dapat di dalam syarahnya Imam Nawawi ya, bahwa Imam Nawawi menyampaikan fi hadzal hadits dalilun ala an tasuma tatawwu idza kana zauju hadiran ya. Ini berkaitan dengan puasa sunnah ketika suami sedang ada di rumah. Nah, saya pernah membaca salah satu tulisan gitu ya, yang di situ menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Bu Nyai Badriah gitu ya, berkaitan dengan izin ya, atau keridaan tadi, atau izin istri terhadap suami atau suami terhadap istri, itu berkaitan dengan hak-hak suami gitu. Jadi kalau sesuatu itu menyangkut hak-hak suami, maka atau istri gitu ya, maka pasangan harus izin. Berbeda dengan kalau itu menyangkut hak Allah misalnya. Contoh tadi, kenapa kok puasa sunnah itu mengharuskan pasangannya izin kepada pasangannya gitu ya, karena ini berkaitan dengan hak hak untuk bersenang-senang gitu ya mungkin, atau sebenarnya bersenang-senang tidak selalu dalam bentuk bersetubuh gitu ya, tapi mungkin saja ketika liburan atau ketika suaminya ada di rumah atau istrinya sedang ada di rumah gitu ya, ingin jalan-jalan mungkin ya, ingin menikmati kebersamaan keluarga mungkin dengan masak-masak gitu ya, atau dengan sesuatu yang bisa menghangatkan hubungan keluarga gitu ya. Kalau ada salah satunya puasa sunnah mungkin tidak nyaman gitu ya, salah satunya atau keluarganya. Sehingga ini bisa dipahami bahwa ya masing-masing ya, suami dan istri sebaiknya kalau mau puasa sunnah itu harus izin pasangannya gitu. Karena kalau seorang istri kepada suami itu baik ya. Karena kalau nanti suaminya tiba-tiba mengajak keluar untuk makan gitu ya, kalau istrinya sedang puasa itu kan kemudian tidak enak gitu ya. Tapi kalau sama-sama sudah memahami, sudah mengetahui gitu,
akan sangat baik gitu. Ya, jadi poinnya adalah hak ya yang melekat kepada kedua-duanya gitu, bukan hanya kepada suami tapi juga kepada istri gitu. Ya itu tadi dalam konteks liburan itu tadi gitu. Suami istri biasanya akan menghabiskan waktu untuk menikmati hari liburnya mungkin dengan makan bersama atau apa ya sekedar menikmati kebersamaan begitu. Kemudian wala yataqawwafu ala idzni zauji ya. Wa innama khussa an-naflu li'anna haqqu zauji fil istimta'i akidun minat tatawwu. Kalau dalam konteks puasa ini bahwa puasa sunnah ya ini ya kedudukannya sunnah tatawu gitu. Sementara kewajiban pasangan itu kan bagaimana membahagiakan dan itu sifatnya wajib. Sehingga sesuatu yang sunnah tentu tidak bisa mengalahkan kewajiban begitu. Nah, ini apa menarik ya sebenarnya hadis tadi itu bisa dimaknai secara kontekstual yang berkaitan dengan hak-hak antar suami dan istri gitu. Jadi tidak semata-mata eh, izin istri kepada suami atau sebaliknya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah dari syarah Imam Nawawi ya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahi taala fil hadithi bayanun ya, bayanu haqqiz zauji fi baitihi. Ini berkaitan dengan apa? Penjelasan tentang hak-hak suami gitu ya di dalam rumahnya. Wa annahu yajuzu lahu man'u dukhuli man yukrahu gitu. Dan ini memang berkaitan dengan kalau yang menerima tamu tadi itu sekiranya mendatangkan masalah gitu ya. Kalau menerima tamu terutama kalau lawan jenis misalnya atau bukan hanya lawan jenis karena yang menjadi persoalan itu kan apakah tamu ini menyebabkan gitu ya ketidaksukaan atau menyebabkan pasangan itu menjadi tidak tidak nyaman gitu ya. Bukan hanya lawan jenis saja tetapi juga mungkin karakter-karakter dari tamu yang datang gitu. Sehingga kalau tamunya datang mempengaruhi misalnya itu kan pasti pasangan tidak suka. Dan ini tentu tidak hanya berkaitan dengan istri ya. Begitu juga suami gitu. Jadi ketika suami mau menerima tamu siapapun itu semestinya juga atas pengetahuan istri. Jangan sampai nanti kemudian istrinya kaget gitu ketika tiba-tiba ada teman-teman suaminya yang datang ya teman-teman kantornya atau teman-teman bisnisnya yang datang ke rumah dan itu akan sangat mengganggu karena rumah itu kan ibarat surga ya. Itu harus tenang, harus damai gitu ya, harus penuh dengan cinta kasih gitu. Jangan sampai kemudian ada sesuatu yang menyebabkan salah satu pasangannya menjadi terganggu kan gitu karena kedatangan atau kehadiran tamu yang tidak diinginkan. Jadi tidak berlaku ketika tamu itu tidak menyebabkan ketidaksukaan gitu ya. Jadi karena kan ini bertentangan juga gitu dengan hak-hak sesama muslim atau sesama manusia gitu ya. Kalau bahkan dalam hadis-hadis itu kan bahwa keimanan seseorang itu bisa ditandai dengan bagaimana kita menghormati tamu, bagaimana kita memuliakan tamu kan gitu. Jadi harus diletakkan dalam proporsinya gitu. Tamu yang seperti apa sebenarnya yang dilarang atau dihalangi untuk masuk ke rumah gitu ya. Jadi menurut saya ini tidak saklek gitu ya. Jadi tergantung pada bagaimana pasangan suami istri itu mampu mengelola gitu ya komunikasi yang baik di dalam keluarga gitu. Kemudian yang berikutnya ya di hadis ketiga Mbak Hesti ya. Nih ya An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunfiqul mar'atu min baitiha syai'an illa bi idni zaujiha. Ini berkaitan dengan tasarruf tadi ya. Seperti apa sih ketentuan gitu ya. Kenapa kok seorang istri dilarang untuk mentasarrufkan hartanya? Padahal kan istri yang biasa belanja, istri yang biasa memanage keuangan dalam keluarga. Lalu konteks seperti apa yang disampaikan dalam hadis ini, gitu ya? Ini yang perlu kita diskusikan gitu ya. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-man'u minal infaqi innama huwa fi ma yukhsha minal idhrari bi haqqi zauji
awil ihlali bi maslahatil baiti. Jadi larangan ini terikat atau berkaitan erat dengan kekhawatiran ketika terjadi bahaya gitu ya. Ketika terjadi hal-hal yang merugikan, ya, yang sangat merugikan bagi kedua belah pihak gitu. Jadi tentunya tidak hanya istri ya, tapi juga suami. Karena dalam hal ini ketepatan untuk mengatur keuangan itu sebenarnya justru istri gitu. Makanya kenapa biasanya kalau istri itu lebih lebih ulet gitu ya, lebih kalau ingin membelanjakan sesuatu itu biasanya sudah atas pertimbangan-pertimbangan sangat matang. Beda sekali dengan laki-laki gitu. Sehingga hadis ini tentu harus dipahami secara resiprokal gitu. Jadi tidak selalu kemudian istri dilarang untuk mentasarrufkan harta bendanya ketika dikhawatirkan terjadi bahaya atau terjadi kerugian. Sebaliknya juga begitu gitu. Bahkan kebanyakan ya justru suami yang di dalam mengelola keuangan itu biasanya sembrono gitu sehingga mendatangkan kerugian entah itu dalam bisnis atau dalam hal-hal yang bisa berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah la fi ma jara minal urfi. Nah, ini kaitannya bukan dengan atau bukan dalam bentuk jumlah yang besar, tapi kalau dalam konteks uang yang sedikit misalnya ya sehari-hari mau beli jajan itu nggak perlu nggak harus izin kan gitu. Jadi misalnya mau beli anaknya mau beli cilok misalnya gitu kan nggak mungkin lalu izin suaminya. Hal-hal yang nggak yang sudah diketahui, hal-hal yang memang sudah dimaklumi gitu ya. Bukan sesuatu yang besar yang bisa mengkhawatirkan atau bisa mendatangkan sesuatu kerugian kan gitu. Kalau sekedar belanja ke warung ya, belanja untuk urusan dapur itu kan enggak apa-apa itu tidak dalam konteks itu larangan hadis ini, tetapi sesuatu yang bersifat besar dan berpotensi mendatangkan kerugian. Berarti uang yang sangat besar. Ya, bersyukur kalau kemudian suami diberi kuasa untuk mengelola uang yang sangat besar gitu ya. Kalau biasanya kan ya istri dipatok ya, dibatasi untuk membelanjakan hartanya. Ini tuh poin-poinnya di situ. Ya, kemudian yang berikutnya di hadis keempat ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu limra'atin atiyatun illa biidni zaujiha. Ini ya berkaitan dengan seorang istri yang mungkin memberikan uang gitu ya kepada keluarganya atau kepada siapapun tanpa izin suaminya. Ya terkait dengan hadis yang di atas tadi, gitu ya, menurut saya kalau itu hal-hal yang biasa dilakukan dan dalam jumlah yang wajar ya, saya kira itu maklum ya gitu. Kemudian al-muradu bil atiyati huna maka min mali zauji au mimma yattasilu bi huquqihi. Ini yang berkaitan dengan uang khusus suaminya gitu. Jadi menggunakan uang suaminya. Ya mungkin ada pembagian di situ, ada uang istri, ada uang suami, ada uang bersama gitu ya. Kalau kemudian uang istrinya disimpan ya, uang tapi dia ingin menggunakan uang suaminya, nah memang perlu izin karena ini berkaitan dengan hak tadi gitu. Tentu ini sangat baik ya, itu sangat baik itu karena ya itu tadi gitu supaya tidak mengecewakan gitu, supaya suaminya tidak kaget gitu kalau sedang mungkin kebutuhan pribadi atau apa gitu. Amma malul mar'atil khos, ataupun ini uang pribadi istrinya memang nafkah khusus istrinya falaha anta tasarrufa fihi bila idni ya nggak perlu izin gitu. Ya, uang-uangnya sendiri mau beli baju kayak mau beli apa ya terserah itu untuk kebutuhan istri gitu. Jadi itu di situ konteksnya li anna laha dimmatun maliyatun mustaqillatun karena dia eh, punya hak penuh gitu ya untuk membelanjakan hartanya secara mandiri, secara merdeka begitu. Kemudian yang berikutnya adalah syarah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, an-nahyu mahmulun ala ma fihi idraru bihaqqi zauji au tadyi'u li maslahatil baiti. Jadi ilatnya memang itu ya, ada ilat tentang penyia-nyiaan atau menyia-nyiakan atau sembrono dalam penggunaan uang sehingga menyebabkan kerugian. Kalau itu tidak ada ya berarti tidak berlaku gitu. Sebagaimana hadis ya atau kaidah itu ya al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan au adaman.
boleh tidaknya ya, atau sesuatu itu bisa boleh dan tidak itu karena ada alasannya. Kalau alasannya itu tidak apa-apa ya tidak ada larangan. Nah, ini yang perlu dipahami ya oleh pasangan-pasangan itu. Jadi tidak di hadis ini tidak dipahami secara tekstual ya, tidak secara letterlek gitu. Tetapi ada ilat ya, kenapa kemudian itu dilarang. Dan kalau itu berlaku bagi istrinya, maka sebaiknya juga itu berlaku pada suaminya. Jadi sama-sama di situ, tidak ada diskriminasi, tidak ada kemudian dominasi yang bisa membahayakan salah satu pihaknya. Amma shadaqatu al-yasiratu ya al-jariyatu bil urfi fala tadkhulu fi huna an-nahi. Ya, tapi kalau itu berkaitan dengan apa sedekah yang uangnya sedikit al-yasira itu ya sedikit saja uangnya gitu ya, maka enggak apa-apa. Kemudian hadis yang kelima adalah naha Rasulullah SAW anil azli illa biidnil hurrati. Ada redaksi yang lain yang saya juga membaca di beberapa tulisan di Mubadalah dan juga saya menyimak itu ya video-videonya Kiai Fakih yang berkaitan dengan larangan azl ini. Dan menurut saya ini juga penting gitu ya untuk kita semua pahami bahwa memang istri punya hak penuh untuk diberikan kenikmatan di dalam berhubungan itu. Kalau selama ini suami sering mengabaikan perasaan istri atau kenikmatan istri gitu. Sehingga apa itu hanya yang penting dirinya enak, yang penting dirinya terpuaskan itu tanpa menanyakan apakah istrinya senang atau tidak. Dan azl di sini bukan semata-mata apa katakanlah mencabut atau menghentikan begitu saja, tetapi suami wajib gitu ya menanyakan apakah istrinya menikmati atau tidak gitu. Jadi harus dipahami secara eh, luas gitu ya makna larangan azal bagi suami tanpa izin istrinya ini berkaitan dengan kenikmatan yang menjadi hak istrinya gitu. Jadi suami harus bertanya kepada istrinya bagaimana kan gitu, enak apa enggak, sih sakit apa enggak kan kayak gitu. Pada kenyataannya banyak ya relasi suami istri yang mengabaikan itu, mengabaikan perasaan istri sehingga istri tidak pernah menikmati, tidak pernah merasakan gitu bahwa benar nggak sih kalau berhubungan suami istri itu memang nikmat kan gitu. Suami nggak pernah menanyakan itu kepada istrinya sehingga istrinya taunya hanya itu kewajiban gitu. Dan ini kan berbahaya kalau seperti itu. Padahal kaitannya dengan hak-hak reproduksi ini juga katanya dengan anak gitu ya, dengan apa namanya janin yang akan dikandungnya. Kalau dalam proses pembuatannya itu disertai dengan kenikmatan bersama atau kemudian disertai dengan kesenangan bersama, tentu ini akan sangat baik gitu ya bagi janin yang akan dilahirkan begitu. Yang berikutnya mungkin langsung yang terakhir saja Mbak Esti ya nanti supaya waktunya nggak habis. Yang hadis ketujuh ya hadis ketujuh karena sama sebenarnya pembahasan. Nah ini menarik ya. Ada satu hadis yang menarik sekali menurut saya untuk kita diskusikan pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan kisahnya Hindun ya binti Utbah gitu. Di mana dia punya suami ya namanya Abu Sufyan itu pelitnya minta ampun. Suaminya pelit gitu. Jadi istrinya tidak beri akses untuk membelanjakan hartanya atau tidak diberi nafkah yang cukup begitu. Kadang-kadang setengah kurang gitu ya. Sehingga suatu ketika Hindun ini merasa dia harus kalau nggak ngambil uang suaminya dia nggak bisa belanja, dia nggak bisa memberikan hak-hak anaknya kan. Lalu di hadisnya diceritakan Ja'at Hindun bintu Utbah imra'ata Abi Sufyan an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyana enggak kelihatan kecil sekali ya. Inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Ya Rasulullah sesungguhnya Aba Sufyan itu suaminya itu pelit sekali, suami yang pelit gitu, yang perhitungan gitu. Walaisa yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan uang kepada saya yang cukup gitu. Tidak mencukupi kebutuhan hari-hari saya dan juga kebutuhan anak saya. Jadi bingung kan istri gitu ketika mau
belanja ketika anaknya butuh jajan misalnya atau untuk keperluan-keperluan rumah tangga gitu ya. Suaminya tidak memberikan, tidak dicukupi gitu. Illa ma akhadtu min malihi wa huwa la ya'lamu gitu. Kecuali saya harus ya inisiatif itu. Ini kalau saya nggak ngambil nggak bisa makan ini. Maka dia kemudian mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ya nggak apa-apa, ambil saja gitu. Ambil dari mungkin dompet suamimu begitu secukupnya ya untuk kebutuhanmu dan juga kebutuhan anakmu tapi dengan baik gitu ya. Mungkin ngambil dulu nanti baru bilang gitu ya. Itu nggak apa-apa karena darurat ya. Kalau nggak ngambil dia kelaparan yang bisa berbahaya. Misalnya anaknya mau sekolah nggak dapat sangu gitu ya. Ya nggak apa-apa daripada nanti anaknya terlambat ke sekolah menunggu suaminya sementara suaminya juga pelit ya ambilkan aja nggak apa-apa secukupnya ya, secukupnya dengan cara yang ma'ruf ya artinya nanti dia bisa menyampaikan ketika suaminya kembali dengan komunikasi yang baik. Nah menurut saya itu Mbak Hesti dan para hadirin para kiai semuanya punya semuanya saya mohon maaf mungkin banyak kekurangan ya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nyai Wayuni yang sudah membantu memperlihatkan kepada kami bagaimana ayat dan hadis-hadis berbicara tentang ridho pasangan terhadap pasangannya begitu. Ada satu yang Hesti tangkap dari apa yang Bu Wahyuni sampaikan bahwa boleh jadi ridho dan izin pasangan itu berupa komunikasi yang intens setiap hari. Jadi semisal tanpa izin pasangan sudah mengetahui dan saling ridho pun itu tidak perlu izin secara lisan karena sudah sama-sama memahami begitu. Hadirin tadarus subuh, kita selanjutnya mendengarkan pemaparan dari Kang Fakih yang akan bantu kita untuk melihat bagaimana konsep ridho dan izin terhadap pasangan ini dari sudut pandang mubadalah. Silakan Kang Fakih. Terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mbak Nyai Uyun yang terhormat dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira penjelasan sudah cukup ya, cuma kita membagi saja, misalnya dalam konteks isu keridoan dan juga isu izin, itu kan ada dua hal ya. Pertama soal bagaimana kita memaknai ulang terhadap teks-teks yang berbicara soal itu, terutama hadis ya. Kalau Quran masih sangat terbatas. Yang kedua adalah bagaimana berangkat dari pengalaman bersuami dan beristri atau relasi suami istri untuk merumuskan atau mempraktekkan izin dan rela yang semangatnya tentu saja adalah sakinah mawaddah warahmah atau dalam ungkapan tadi yang mubadalah. Nah, ini yang tantangan kita bersama sesungguhnya ya. Seperti apa sih gitu loh prakteknya gitu. Karena bisa jadi pengalaman laki-laki, pengalaman perempuan itu berbeda, tetapi ada substansi-substansi yang itu harus menjadi prinsip. Tadi muncul misalnya dalam berbagai kata atau kalimat dalam penjelasan hadis juga kan misalnya substansinya itu tidak idror misalnya ya, tidak menyakiti. Jadi karena itu konsep izin, konsep ridho yang kira-kira tidak menyakiti itu seperti apa. Terus juga ada isu milkun khos, kepemilikan yang khusus misalnya ya, saya dikembangkannya seperti apa tuh untuk hal-hal yang itu menjadi milik dirinya khusus atau hak dirinya khusus atau soal tubuhnya khusus misalnya. Itu tidak berlaku izin misalnya begitu ya. Itu kan itu yang perlu dikembangkan. Tapi salah satu yang menarik dari yang disampaikan oleh Mbak Uyun itu kan eh, eh, apa namanya? Tadi ada naskah-naskah Arab dari mana ya? Itu kan keren sekali itu.
Kalau misalnya dibikin semacam risalah atau apa ya, tritis kalau istilah bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya bahasa Arab ya risalah. Risalah itu ya tulisan dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia mungkin sudah ada dalam bahasa Arab yang menjelaskan terkait dengan ridho dan izin dalam suami istri. Nah, kalau semua bahasa Arab dalam satu halaman atau sehalaman setengah terus dibacakan dalam majelis taklim, nah itu akan menjadi alternatif yang cukup apa namanya menguatkan bagi relasi pasangan suami istri yang biasanya kita mendengar naskah atau tritis atau risalah dari kitab-kitab seperti Uqdul Nah, itu menarik sekali tentang apa itu ridho, apa itu izin atau bagaimana itu menjadi kebutuhan bersama eh, yang dipraktekkan dengan mempertimbangkan apakah akan mengganggu, apakah akan menyakiti gitu. Bagian mana yang kita harus izin gitu. Bagian mana yang itu menjadi hak masing-masing misalnya. Nah, itu kan menarik ya kalau menjadi apa namanya risalah atau tritis atau naskah dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Mbak Uyun lalu menjadi pedoman atau menjadi bacaan kita semua. Karena pada prakteknya ya seperti apa namanya hadis tadi itu kan diterjemahkan hadis gitu. Hadis yang kita bacakan tadi itu kan dijelaskan oleh para ulama eh, apa namanya eh, yang bisa jadi itu dari pengalaman laki-laki. Jadi sekalipun hadisnya misalnya sudah jelas mengatakan la tunfiku, kan jelas sekali kalau secara bahasa la tunfiku almar'atu min baitiha, tidak boleh menafkahkan, mengeluarkan, membelanjakan sesuatu dari rumahnya, rumahnya bukan rumah suaminya, rumahnya, Pak, istilahnya ya, illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Tapi terjemahannya tadi atau tafsirnya tadi Ibnu Hajar, tafsirnya Mubarakfuri mengatakan itu baitiha artinya baitu zaujiyah kan, atau bait kalau punya rumah berdua, kemaslahatan berdua gitu loh. Kalau itu milik istrinya sendiri ya bisa saja. Nah, saya sedang tidak mengatakan itu tafsir satu-satunya yang benar, tapi saya ingin mengatakan bahwa ulama sudah menafsirkan, kita pun dalam konteks ini Mbak Uyun ya berhak untuk menafsirkan. Lalu prinsip apa untuk menafsirkannya? Nah, saya mengusulkan kan prinsip mubadalah. Artinya kalau eh, yang awal itu tafsirnya menggunakan atau rujuk kepada kata per kata, lalu kata itu apakah diluaskan atau dibatasi, dan pembatasannya merujuk kepada prinsip-prinsip, prinsip idror atau tidak, menyakiti atau tidak gitu. Prinsip apa namanya eh, 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 milik diri atau tidak, itu kan artinya adalah teks itu dimaknai. Nah, sekarang misalnya pertanyaannya, bisa nggak dari sisi pemaknaan ya? Jadi kan ada dua hal, pemaknaan sama sama pengalaman. Dari sisi pemaknaan bisa nggak misalnya justru teks-teks Quran, teks-teks hadis, dan teks-teks fikih itu kita maknai bukan atas dasar hak dan kewajiban, tapi atas dasar etika kesalingan. Jadi basisnya itu ya kesalingan gitu loh. Contoh kesalingan begini ya, misalnya ya, coba dibuka lagi Mbak apa namanya Mbak Uyun hadis pertama ya, atau Mbak Uyun itu Mbak Hesti. Pasti Kang, sebentar Kang. Ya coba misalnya karena kalau fikih dan hadis selama ini itu kan basisnya itu hak dan kewajiban. Saya berhak apa, dia kewajiban apa. Ketika mengatakan misalnya Ibnu Hajar mengatakan bahwa istri tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Perhatikan alasannya. Alasannya karena suami berhak atas tubuh istri. Begitu. Pertanyaannya kalau secara kesalingan, istri berhak apa terhadap suami gitu. Jadi tidak hanya bicara tentang
eh, apa namanya, hak suami atas istri, tapi hak istri atas suami apa gitu. Kalau kita berbicara tentang etika kesalingan. Nah, karena itu ini kan la yahillu lil mar'ati antasuma wa zaujuha syahidun illa biidnihi wa la ta'zanu fi baitihi illa biidnihi wa ma anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu. Ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawah dikit. Nah, kalau kita lihat penjelasan Imam Nawawi itu kan mengatakan dalilul ana anna shaumat tatawu'i idza kana zauju hadiran la yajuzu, tidak boleh. Haram atau makruh tergantung, maka tidak boleh lah. Kalau tidak boleh kan, kalau nggak haram makruh. Illa biidni, kecuali atas izinnya. Li'anna haqqahu fil istimta'i wajibun. Wattatawwa'u la yuqaddamu al wajibi. Jadi karena suami berhak untuk menikmati tubuh suaminya. Nah, karena berhak ini adalah dari suami, yang berarti istrinya wajib, maka puasa sunnah itu lebih rendah nilainya dibanding kewajiban istri melayani suami. Nah, ini selalu begitu nanti dalam eh, relasi pasutri di fikih maupun di tafsir, itu hak kewajiban, hak kewajiban. Kalau secara mubadalah kan pertanyaannya adalah, lalu kira-kira si suami berkewajiban apa terhadap istrinya? Masa istri aja yang punya kewajiban gitu. Nah, kenapa? Karena kita ingin berbicara secara kesalingan gitu. Kira-kira kewajibannya apa dong suami dalam konteks ini ya? Jangan kewajibannya nafkah gitu. Yaitu kan konteks lain nafkah. Dalam konteks ini kewajibannya apa? Apakah dia kewajiban untuk mendengar suara istrinya? Apakah dia punya kewajiban juga untuk berbuat baik kepada istrinya? Apakah dia juga punya kewajiban untuk memberi kesempatan kepada istrinya, misalnya adalah berpuasa dan beribadah misalnya. Nah, ini kan pertanyaan mubadalah gitu loh. Karena prakteknya adalah hadis itu dimaknai dalam kerangka hak dan kewajiban. Nah, kalau kita memaknainya dalam kerangka etika kesalingan, maka bisa aja misalnya hadis itu berbicara tentang bagaimana seorang suami dan seorang istri dalam relasi pasutri ketika melakukan hal-hal yang akan berdampak kepada pasangannya, maka bicarakanlah gitu, musyawarah. Nah, ini prinsip besarnya. Siapapun yang melakukan, kalau menggunakan konsep etika kesalingan gitu. Sehingga ini contoh saja, contoh bagi seorang istri yang mau berpuasa, nah sementara suaminya ada di rumah. Ada di rumah, asumsinya kan kalau di sini pandangannya Nawawi itu soal seks gitu loh. Soal seks. Padahal bisa jadi soal-soal lain, soal-soal lain. Nah, kalau kita lihat berbagai hadis yang lain misalnya, ini kan terkait dengan eh, seorang perempuan dan laki-laki yang baru menikah, lalu kata suaminya, istrinya ini puasa terus kalau siang. Kalau malam sholat terus, bahkan panjang. Yang membaca satu surat saja orang sudah mabok. Dia dalam satu satu sholat bersurat-surat. Nah, itu hadisnya ada dalam Sitin Adliyah, itu silahkan dicek. Itulah yang dan perempuan ini yang lapor ke Nabi gitu, justru bukan laki-lakinya. Kenapa lapor? Karena suaminya mengganggu terus padahal dia pengen puasa tiap hari. Dan suaminya mengganggu terus padahal dia pengen sholat malam. Nah, dia kepikir justru dengan lapor kepada Nabi, Nabi akan menyalahkan suaminya. Ternyata sebaliknya. Kata Nabi, ya kalau begitu ya kamu harus izin dong, gitu. Nah, itu konteksnya. Hal yang sama juga terjadi ketika seorang suami yang didatangi Salman Al-Farisi, kalau nggak salah Abu Dzar Al-Ghifari, itu puasa terus, sholat terus. Begitu. Lalu kata Salman, nggak begitu dong jadi suami. Kenapa? Karena istri punya hak, kamu juga punya hak. Tuhanmu punya hak, keluarga juga punya hak. Nah, ini kan kalau dibacanya secara etika kesalingan, jangan literal, pokoknya istri, pokoknya suami.
lalu kewajibannya apa, haknya apa, gitu. Maka sesungguhnya hadis-hadis ini secara pemaknaan harusnya diletakkan dalam kerangka etika kesalingan, bukan contoh puasa per se, tapi contoh bagaimana ada sesuatu yang itu menjadi hak diri, ada sesuatu yang menjadi hak bersama. Bagaimana memutuskannya? Ya bicarakan, gitu silahkan, dibicarakan. Sekarang gitu kan misalnya yang namanya puasa, itu tidak hanya puasa sunnah sekarang itu. Puasa diet itu kan banyak sekali, sudah. Nanti tidak hanya istri, suami juga. Nah itu bagaimana puasa yang menjadi ruang bagi seseorang untuk memperbaiki tubuhnya, kesehatannya misalnya. Kan kebaikan dan kesehatan tubuh perempuan juga berdampak kepada kebaikan kesehatan tubuh laki-laki. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya bisa jadi. Nah, kalau semua harus izin sama suami, lalu suami tidak mengizinkan, lalu pada akhirnya istrinya malah justru ambruk, tidak sehat, atau sebaliknya malah tidak spiritualnya tidak naik, kan masalah juga secara keluarga. Jadi 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 eh, jika menggunakan etika kesalingan, maka eh, puasa itu hanya contoh gitu. Hanya contoh tentang bagaimana masing-masing bisa mendefinisikan mana bagian-bagian yang itu menjadi ruang diri, misalnya, yang bisa jadi tidak perlu izin, mana hal-hal yang menjadi ruang bersama, yang itu harus terus dimusyawarahkan dan dinegosiasikan. Nah, kalau menggunakan kerangka nafkah kemarin ya, ada yang apa namanya istilahnya maksimal, lalu moderat dan minimal, maka bisa jadi ada orang-orang yang secara relasi pengen semua hal bersifat relasional. Jadi apapun pengennya diobrolkan, apapun ya dinegosiasikan. Bisa nggak? Ya bisa, asal bersifat mubadalah. Artinya tidak hanya istri yang harus selalu izin, tetapi juga suami harus selalu izin. Kenapa? Ya karena izin itu baik, musyawarah itu baik untuk kepentingan bersama tadi. Tapi kan repot kalau semua orang, semua segala sesuatu harus diizinkan. Nah, itu berkurang, jangan segala sesuatu. Menjadi nomor dua misalnya moderat. Apa hal-hal sepakati aja. Apa hal-hal yang itu penting untuk saling memberitahu. Apa yang itu ya sudahlah kalau hal remeh-temeh ngapain. Sama kayak konteks dalam madzhab Syafi'i tentang ijab kabul. Apakah semua jual beli harus ijab kabul? Ya tidak gitu loh. Untuk hal-hal besar ijab kabul, hal-hal kecil kayak beli permennya nggak usah gitu. Misalnya begitu. Kayak di apa namanya? Kayak di supermarket kan kita nggak perlu ngomong saya jual, saya beli, saya jual, saya beli gitu. Walaupun untuk beberapa tempat kayak di Kalimantan, Malaysia masih ada ya. Tetapi prinsipnya itu kan orang sudah tahu suka, mau, dan rela, ya sudah gitu loh. Begitu. Atau sebaliknya relasinya mau minimal sekali yang perlu izin. Semuanya sebaiknya menjadi ruang pribadi masing-masing. Boleh nggak? Boleh. Tetapi harus ada bagian, karena Anda sudah jadi suami istri, harus ada bagian yang disepakati mana harus betul-betul harus izin. Misalnya, untuk menggunakan uang bersama, misalnya. Harus izin. Kalau enggak sama sekali tidak bisa. Nah, ini kan penting disuarakan. Jadi, saya kira hadis itu sedang membicarakan itu ya, tidak sedang mengharamkan. Jadi, jangan sampai nanti izin dan ridho itu berubah menjadi alat kontrol untuk mengontrol istrinya atau mengontrol suaminya, sama aja. Kan istri yang mengontrol suami juga banyak, banyak sekali. Jadi kalau menjadi alat kontrol dan hegemonik, ini tanda suami istri tidak lagi punya relasi mubadalah, tapi sebaliknya relasi kekuasaan yang kalaupun kelihatannya nggak ada masalah, tetapi sesungguhnya ada magma, ada apa namanya potensi untuk pecah atau paling tidak akan hampa. Jadi kita harus apa namanya membagi diri ya dalam konteks di mana kita harus selalu izin atau sebaliknya sebagian saja,
Atau justru kecil saja yang harus izin, yang lainnya itu udahlah biarkan berkembang secara dewasa, masing-masing punya akal, punya keputusan gitu. Salah sedikit ya biasa, maksudnya salah sedikit memutuskan sesuatu selama tidak berdampak kepada yang lain itu biasa. Laki-laki banyak salah, perempuan banyak salah, biar dia belajar bagaimana ngelola diri tersebut gitu loh. Jadi kalau kita senang dengan kajian teks, maka banyak kajian teks yang mungkin masih perlu dilanjutkan dengan prinsip-prinsip tertentu, sebagaimana tadi sudah diupayakan oleh Mbak Uyun, dan saya berharap tidak berhenti ke Qola Nawawi, Qola Al-Mubarakfuri, Qola Ibnu Hajar, tapi harus ada wakultu. Wakultu Uyun apa-apa-apa gitu loh. Kenapa ya? Karena beliau-beliau juga kan ngomongnya itu, hadis itu pada akhirnya kan dibatasi atau diluaskan, tidak sekedar teks belaka. Ada pembatasan karena ada prinsip-prinsip, diluaskan karena ada prinsip-prinsip gitu. Nah, karena itu jika kita yakin dengan prinsip kerjasama kesalingan sebagai sebuah basis, maka hadis-hadis itu kaya untuk bisa ditafsirkan. Nah, salah satunya kan mengundang tadi hadis terkait dengan izin suami kepada istri terkait azal. Apakah hanya soal azal, interruptus coitus, atau mencabut penis ketika berhubungan intim agar tidak masuk ke spermanya? Nah, kalau dipahami sebagai elat, tadi kan katanya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Maka kan elatnya itu eh, tidak memberi kenikmatan kepada istri. Artinya segala praktek di mana suami tidak akan memberi nikmat kepada istrinya, bukannya soal hubungan seks, dia harus izin gitu loh. Kalau pakai logika itu, ya soal ngomong bisa jadi ya. Kalau omongannya justru menyakiti, perginya justru merusak, ngomong dulu dong, ngomong dulu. Izin kan begitu. Jadi untuk hal-hal yang tidak akan memberi nikmat, untuk hal-hal yang akan mengganggu perempuan, untuk hal-hal yang akan merusak relasi, ngomong dulu gitu. Nah, kalau secara mubadalah maka hal yang sama juga bagi istri. Apapun yang akan merusak hubungan, akan menyakiti suami, berdampak pada orang lain. Nah, ini yang disebut dengan uh, uh, kalau bahasa Inggris ya, saya pengen nulis artikel jadinya. Mudah-mudahan ada yang terangsang untuk menulis artikel ya. From right and duty to the ethics of reciprocity. Dari pembahasan yang sekedar hak dan kewajiban itu menjadi pembahasan yang basisnya adalah etika kesalingan. Nah, dengan etika kesalingan kita akan terbuka lebih luas memaknai teks hadis maupun ayat. Di sisi yang lain, kita akan mengadopsi pengalaman-pengalaman yang akan mengarah kepada kesalingan sebagai sesuatu yang harus kita promosikan. Nah, sementara pengalaman-pengalaman yang justru akan merusak kerjasama, merusak kesalingan, kebahagiaan, ya kita tidak promosikan atau kita anjurkan untuk disudahi gitu. Baik praktek itu dilakukan suami atau dilakukan oleh istri dalam dua hal itu. Saya kira itu Mbak Hesti sebagai pemantik saja. Mudah-mudahan saya berharap Mbak Uyun bisa nulis risalah, bisa nulis kalimat dalam bahasa Arab utuh terkait ar-ridho wal idzen, lalu menjadi bacaan di majelis taklim untuk melengkapi kitab-kitab yang sudah ada. Dan di sisi yang lain kita terus para peneliti atau para pengkaji isu-isu pengalaman perempuan memunculkan pengalaman-pengalaman bagaimana sih mengelola mana yang perlu izin, mana yang tidak dalam konteks relasi suami istri, yang tentu saja satu dan yang lain pasti berbeda, tetapi prinsipnya jangan gunakan izin dan rela untuk mengontrol, untuk menghegemoni, untuk memaksa. Gunakanlah izin dan rela itu sebagai ruang
untuk menemukan apa namanya kesalingan, untuk menemukan kerjasama, untuk memastikan seseorang tidak menyakiti yang lain, seseorang terus dalam konteks relasi untuk menguatkan, untuk membahagiakan dan memberi ruang bersama kedua belah pihak tetap sakinah mawaddah warahmah. Makasih. Terima kasih Kang Fakih. Saya menangkap bahwa apa yang disampaikan Kang Fakih ini sedang berbicara bahwa izin ridho itu semacam alat di dalam hubungan, alat hendaknya digunakan untuk kebaikan gitu. Karena ketika misalnya dia digunakan untuk hal-hal buruk, maka yang terjadi adalah dominasi, kemudian pembenaran atas tindakan, atau ngerasa ada hierarki kekuasaan di dalam rumah tangga seperti suami memaksa istri pokoknya harus izin gitu, sehingga relasinya tidak setara. Sehingga pemaknaan yang lebih resiprokal terhadap izin dan ridho ini juga akan melahirkan keluarga yang lebih komunikatif dan lebih setara begitu. Hadirin Tadarus Subuh, setelah kita mendengarkan dua pemaparan yang luar biasa dari guru kita, Bu Nyai Uyun dan Kang Fakih, selanjutnya kita akan bergeser ke sesi diskusi di mana hadirin bisa berpartisipasi, menyampaikan pendapat, sharing pengalaman, atau juga ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh dua guru kita, atau juga bertanya kepada hadirin yang ingin menyampaikan secara langsung, boleh raise hand, dan juga yang ingin menyampaikan di kolom chat juga bisa mengetiknya di kolom obrolan. Hadirin, selain itu kami juga ingin mengingatkan bahwa di kolom chat kami sudah membagikan link presensi Tadarus Subuh. Ini akan menjadi penting karena kami bisa melihat rekaman siapa saja peserta Tadarus Subuh begitu ya. Sehingga kami mohon kesediaan hadirin untuk mengisi presensi yang sudah kami sediakan di kolom chat. Kepada hadirin yang ingin menanggapi, menyampaikan pendapat, sharing, dan juga bertanya, dipersilakan. Sambil menunggu untuk meluaskan apa namanya upaya pemanaan, misalnya Mbak Uyun, bisa aja tidak sekedar kata izin dan ridho antara suami dan istri. Kalau tadi itu kan antara suami dan istri ya. Eh, kita sementara ini misalnya saya tidak menemukan pembahasan para ulama ketika bicara izin itu mengundang hadis azal tadi, padahal hadis azal ada. Nah itu kan menurut saya yang mengawalin itu, menurut saya. Saya mengawali bagaimana suami wajib izin dalam isu azal satu paket dalam pembahasan izin istri pada suami gitu loh. Nah, kita bisa melanjutkan dan saya belum melakukannya. Sesungguhnya kata izin, kata ridho dipakai oleh hadis itu untuk apa saja sih gitu. Ini belum belum dibahas secara secara baik ya. Hal yang sama dengan Quran, istilah ridho, saya nggak tahu ada nggak istilah izin, kalimat izinnya dalam konteks. Karena kalau dibahas secara lebih luas itu biasanya akan punya makna yang lebih inspiratif. Sama kayak saya bilang berkali-kali ya, kata anfakoyun fiku itu kadang-kadang saya tidak tahu kenapa kita itu memiliki makna yang berbeda antara suami istri dengan anfakoyun fiku untuk isu-isu lain. Padahal anfaqa yunfiku di Quran itu untuk isunya juga menggunakan kata anfaqa yunfiku gitu. Sama kayak kata qawam. Kata qawam dalam istilah suami istri itu artinya pemimpin. Tetapi dalam ayat-ayat lain qawam itu bukan pemimpin loh. Kok bisa ya begitu para ulama? Kok bisa begitu misalnya ya? Nah itu kan artinya adalah kalau betul katanya Quran itu yafassiru ba'duhum ba'do. Wah Quran itu harusnya menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, maka kita harus minta bantuan ayat lain terkait arti kiwamah, kowam misalnya, terkait kata anfaqo, terkait kata ridho, terkait kata izin, begitu. Sehingga kita punya akumulasi makna, gitu loh, untuk memahami sebuah ayat maupun hadis. Nah, belum lagi kalau menggunakan konsep tematik ya atau maudhu'i, di mana sebuah hadis, sebuah ayat itu harus dimasukkan dalam kerangka tema besar apa, yaitu tema, misalnya kalau mubadalah ya, tema pentingnya suami istri mendapatkan perlakuan sakinah mawaddah warahmah. Nah kalau tema besarnya begitu, oke sekarang ini bagian istri, bagian suaminya apa gitu loh dalam isu yang sama.
sehingga kedua belah pihak memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kayaknya pembahasan, ini nggak tahu kalau ada mahasiswa, mahasiswi atau orang yang lagi mikir skripsi, tesis, disertasi, atau artikel, cobalah kata ridho izin itu dicari hadis-hadis lain untuk isu-isu lain. Apa ya maknanya gitu? Apa betul maknanya adalah mutlak, sebagaimana seperti mewajibkan istri sama sekali nggak boleh puasa sunnah, gitu. Atau justru masih ada negosiasi gitu loh. Masih ada negosiasi. Sama seperti ridho ijab kabul itu loh. Kan ridho juga tuh, saling ridho dalam dalam apa namanya, jual beli. Itu kan antara perlu nggak ijab kabul ngomong, perlu nggak tulis, perlu nggak. Itu kan ternyata secara faktual tergantung pengalaman, tergantung negosiasi, tergantung pemahaman gitu. Kalau sudah tahu orang itu rela Pak, ya nggak perlu ngomong. Bisa kan? Kenapa dalam isu jual beli berkembang sebegitu pesat? Dalam isu suami istri tetap izin mas, izin mas, izin pakai baju, izin pakai. Memang harus begitu, gitu loh. Nah, ini kan contoh bagaimana dalam isu lain itu mengalami perkembangan yang cukup cukup apa namanya, memungkinkan terjadinya kesalingan dan kerjasama. Nah, karena itu dalam isu eh, suami istri juga dalam konteks kata izin maupun ridho, harusnya jika betul kerangka besarnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah, maka ya eh, diajak kedua belah pihak mana yang mendorong mereka menjadi lebih sakinah, itu harus dilakukan. Yang sebaliknya ya harus dikurangi, sekalipun ada kalimat atau kata dalam hadis la tasumu illa biidnihi. Sekalipun, kenapa? Karena prakteknya ulama pun memaknai gitu. Tasumu dimaknai puasa sunnah misalnya. Padahal kan nggak ada kata-kata sunnah wajibnya, situ kan nggak ada. Nah, itu kan kenapa ya? Karena ada prinsip lain gitu loh. Prinsip lainnya apa? Prinsip di mana perempuan punya relasi dengan Tuhannya dalam hal-hal yang bersifat wajib. Nah, berarti kan ada relasi Tuhan, relasi suami. Nah, harusnya suami juga sama, relasi Tuhan, relasi dengan istri. Misalnya begitu ya. Nah, ini konteks pemahaman. Terima kasih Kang Fakih. Bu Nyai Uyun dan Kang Fakih, di kolom chat ini sudah ada dua pertanyaan dan juga ada satu hadirin yang raise hand, yaitu Bapak Muhammad Hasan. Izinkan Hesti untuk membacakan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh hadirin di kolom komentar. Izin bertanya dari Mbak Hening, sering ditekankan bahwa istri harus mencari ridho suami agar masuk surga. Lantas bagaimana kedudukan ridho istri bagi seorang suami? Apakah seorang suami bisa masuk surga jika ia tidak berusaha mendapatkan ridho dan kebahagiaan istrinya? Dan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali teladan Rasulullah yang sangat menghargai pendapat dan perasaan istri-istrinya, sehingga narasi dakwah kita tidak lagi hanya menitik beratkan pada kewajiban istri, tapi juga kewajiban suami untuk memuliakan istri. Karena kebanyakan yang diajarkan pemuka agama sebatas istri kalau mau keluar rumah izin suami, istri kerja izin suami dan lain-lain. Sementara apakah suami izin istri dan lain-lain tidak dijelaskan. Kemudian ada juga tanggapan dari Mbak Halia, ridho atau izin antar suami istri tentunya dalam kerangka muasyarah bil ma'ruf. Ridho merupakan pondasi relasi suami istri yang arahnya untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Ini menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai Uyun dan Kang Fakih. Eh, Bapak Muhammad Hasan, apakah sudah bisa membunyikan mikrofon? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf nih sebelumnya karena sinyal saya agak lemah. Nggak bisa menampilkan gambarnya ya. Ya, silakan Bapak. Tidak apa-apa. Terima kasih Kak. Pertama-tama saya coba memahami tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Kayaknya tadi Ustadz menggarisbawahi bahwa mubadalah itu pertama kan harus di-stressing pada hak dan kewajiban dulu. Kemudian yang berikutnya, maksud saya hak kewajiban bersama ya suami istri. Di mana ada hak, maka di situ ada izin kalau dalam konteks izin. Tapi misalnya gini,
ketika hak suami berarti istri harus minta izin. Sebaliknya ketika hak istri, maka suami harus minta izin kepada istri. Nah, karena konteksnya hak. Kemudian yang berikutnya yang menyangkut hak bersama atau kewajiban bersama, maka mau tak mau secara mutlak mubadalah itu harus berlaku. Kemudian dalam konteks berikutnya, konteks ridho tadi menarik diskusinya. Ridho dan izin ya. Saya punya pendapat begini. Izin itu justru adalah salah satu pilar atau salah satu indikator untuk menuju keridhaan. Nah, sehingga apa saja yang mestinya harus melalui izin baik suami istri atau salah satunya begitu, itu dalam rangka untuk menuju keridhaan. Tadi kalau tidak salah saya kan tidak disebutkan ada hadis idza jaa amraati mata wa zawjaha radin dakhalatil jannah. Hadis ini sangat populer dan memang sahih hadisnya kalau saya amati, dan ini jadi habis semuanya kalau kena hadis ini, seolah-olah ketika perempuan itu menikah, ridho itu kan berpindah dari ridho kedua orang tua menjadi ridho suaminya. Nah, posisi hadis ini ketika dihadapkan pada tadi itu hadis-hadis tentang izin, la tasumu illa biiznihi, kemudian tadi dikaitkan dengan azal misalnya, gimana memposisikan hadis ini? Nah, saya punya asumsi sementara bahwa ridho itu hak Allah gitu. Sedangkan izin itu lebih pada hak adami dalam kerangka menuju hak Allah. Tapi kalau ridho itu secara mutlak adalah hak Allah bukan hak adami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan tadi contoh azal misalnya ya, harus izin oleh istri. Nah, ini kalau saya memaknai lebih luas lagi. Azal ini kan salah satu konsep ya untuk perencanaan keluarga. Nah, kalau menurut saya konteks umumnya yang harus dipahami dulu dalam satu keluarga. Misalnya begini, dalam konteks keluarga itu perencanaan besarnya misalnya punya anak setelah menikah setahun, kemudian punya anak lagi setelah anak yang pertama berusia 3 tahun. Nah, kemudian tidak mau menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Maka azal salah satu solusinya disepakati misalnya seperti itu. Maka dalam konteks tadi, izin misalnya, bagaimana boleh azal atau tidak, kira-kira enak atau tidak kalau pakai azal. Kalau itu konteksnya misalnya ketika berhubungan, itu sudah emosional kalau menurut saya. Kita harus lebih pada plan besarnya, tidak boleh emosional gitu. Nah, sehingga kalau menurut saya tadi penafsirannya agak bias begitu. Itu Ustaz, terima kasih banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Hasan atas tanggapannya. Bu Nyai Uyun dan Kang Fakih, ini Pak Yai Hasan sedang bicara tentang yang pertama bahwa hak dan kewajiban itu dua arah. Kemudian soal konsep ridho yang itu hak Allah, sedangkan izin itu relasi antar manusia dalam rangka menuju ridho Allah. Dan kemudian soal hadis yang tentang azal tadi, soal kepuasan suami istri. Silakan Bu Nyai Uyun terlebih dahulu. Oh, ya silakan Ibu Nyai. Oke, terima kasih. Tadi Ustadz Hasan ya yang sudah berbagi kepada kita semua. Ya berkaitan dengan hadis tadi ya.
tentang izin dan ridho ini memang berlaku dua arah ya. Dan saya sepakat dengan tadi yang sampaikan Ustadz Hasan, begitu juga dengan Kiai Fakih gitu ya, bahwa ini bukan sekedar tentang hak dan kewajiban ya, tetapi juga etika kesalingan. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari memang yang dibutuhkan itu adalah rasa nyaman gitu ya, rasa di mana satu dengan yang lain tuh merasa dihargai, dihormati, dengan sekedar menjaga komunikasi yang baik gitu. Jadi di awal tadi saya tekankan bahwa konteks izin dan ridho ini adalah dalam bahasa-bahasa yang sederhana gitu, yaitu pemberitahuan ketika pasangan ingin melakukan sesuatu, kemudian pasangan yang lainnya merelakan atau berkata iya, kan begitu. Nah, ini tentu di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa kita hindari gitu, bahwa kalau dalam hubungan suami istri biasanya kan mesti komunikasinya berjalan seperti itu gitu. Dan salah satu pilar untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah dan maslahah itu kan ada komunikasi yang sehat, kemudian ada musyawarah gitu ya. Ada timbal balik gitu, antara suami dan istri di dalam memutuskan sesuatu gitu. Bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas tadi dalam ranjang misalnya gitu ya, soal azal tadi. Dan saya juga sepakat gitu bahwa ketika di dalam hubungan suami istri gitu ya, kadang-kadang ada semacam metode gitu ya, ada metode untuk apakah untuk menghindari kehamilan atau apa bahasanya yang kemudian si istri menghendaki untuk di luar dikeluarkan gitu ya, di luar, atau itu saya kira menjadi kesepakatan bersama ya. Jadi kalau tadi konteks ayat ini adalah lebih mengedepankan kepada kenikmatan itu harus dirasakan bersama. Ketika suami tidak izin kepada istrinya dan tiba-tiba saja mencabut gitu ya, kemudian istrinya pasti tidak akan mendapatkan kenikmatan itu kan gitu. Nah, tetapi ketika ada satu tujuan yang ingin dicapai, terutama tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hasan tadi, untuk tujuan pembatasan punya anak atau apapun, karena metode KB itu kan bisa bermacam-macam gitu ya. Ada salah satunya dengan KB kalender atau apa gitu, yang sehingga si istri tidak menghendaki untuk hamil dan kemudian eh, tidak ingin dikeluarkan di dalam, mungkin itu atas kesepakatan berdua, tentu itu tidak masalah gitu ya. Kecuali ketika salah satunya kemudian tidak menghendaki, misalnya si istri eh, tidak menginginkan gitu ya, lalu suami yang memaksa. Nah, ini tentu berbeda di situ gitu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan ridho tadi itu ya. Ya, ridho itu kan kerelaan gitu. Di mana pasangan suami istri ini memang mungkin dalam konteks-konteks tertentu itu kadang-kadang agak-agak sulit gitu ya untuk melakukannya ketika mungkin berkaitan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kerugian yang besar, misalnya kok tadi seperti menafkahkan atau mentasarufkan harta yang begitu besar, yang kalau itu tidak disampaikan di awal gitu maka akan mendatangkan kerugian gitu. Nah ini saya kira juga perlu dipahami dalam konteks ilat tadi itu gitu. Boleh tidaknya pasangan suami istri itu untuk membelanjakan hartanya tadi bukan karena larangan dalam hadis itu ya, tetapi ilatnya atau alasannya gitu. Dan ini berlaku bagi kedua-duanya gitu. Terutama berkaitan dengan harta suami misalnya atau harta bersama. Kalau itu menjadi harta pribadi ya si istri misalnya atau suami, maka tidak perlu ada izin kan gitu. Itu saya kira yang paling penting gitu. Jadi izin dan ridho di sini dihadirkan dalam rangka muasyarah bil ma'ruf ya, dalam rangka ingin mencapai kehidupan yang saling membahagiakan gitu ya, saling memberikan kebaikan gitu. Tidak ada kalau dikatakan Kiai Fakih tadi seperti sebagai alat dominasi atau sebagai alat kontrol gitu. Kan kadang-kadang ada saja gitu dalam prakteknya suami yang ingin menjadikan dirinya superior, kemudian dia menggunakan itu gitu sebagai alat untuk kemudian menunjukkan dominasinya atas istrinya gitu. Nah, ini saya kira tidak seperti itu memaknai makna izin dan ridho gitu di dalam hadis-hadis tadi.
Lalu hadis yang berkaitan dengan ayyuma mra'atin matat gitu ya, kemudian wa zaujuha radin anha dakhala jannah gitu. Bahwa siapapun perempuannya ketika dia wafat kemudian suaminya ridho maka dia masuk surga gitu. Ini juga dipahami secara luas gitu ya. Terutama dalam konteks bahwa ayyuma mra'atin itu kan bahasanya umum ya. Siapapun perempuannya ketika dia meninggal kemudian suaminya ridho, maka ini menjadi pintu apa namanya yang membukakan dirinya untuk bisa masuk surga kan begitu. Nah, itu juga berlaku bagi kedua-duanya gitu. Tidak hanya apa namanya si istri yang meninggal, tapi juga seorang suami. Yang dimaksud ridho di sini itu kan berarti memang suaminya tidak keberatan gitu ya. Karena kalau orang ditinggal meninggal itu kan biasanya ada kehilangan gitu ya, ada kehilangan, ada rasa di mana dia ditinggal oleh seseorang yang dikasihinya gitu ya. Dan ini berlaku juga biasanya dalam konteks ibu dan anak gitu. Saya pernah ada satu kasus gitu ya, di mana seorang ibu itu melihat anaknya ya yang sedang sakit, kemudian si anak ini memang sudah menandakan atau sudah terlihat tanda-tanda bahwa dia akan meninggal gitu ya karena sakit yang dideritanya gitu. Kemudian si ibu ini masih berat gitu ya, si ibu ini masih sangat berat gitu. Dan neneknya ketika melihat si anak tadi itu melihat kasihan gitu. Kemudian si neneknya bilang kepada ibunya, kamu ikhlaskan gitu, kamu ridhokan gitu. Seketika itu kemudian ibunya bilang ya saya ridho. Gitu. Lalu seketika itu juga kemudian anaknya meninggal dengan ya, ya saya kira itu juga bisa dimaknai dalam konteks ridho tadi ya, bahwa relasi baik itu suami istri maupun dalam relasi orang tua dan anak gitu ya. Kalau kemudian orang tuanya ridho atas meninggalnya anaknya juga bisa menjadi surga bagi anaknya. Saya kira itu ya Mbak Esti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nyai. Kang Fakih, sebenarnya ada Mbak Nyai Aminah yang tadi sempat raise hand, sepertinya ingin menanggapi juga. Mbak Nyai Aminah, apakah masih di dalam ruangan? Ya, Mbak Ya, Esti. ya silakan Mbak Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin tidak on cam. Yang terhormat Yai Fakih, Nyai Wahyuni dan Mbak Hesti dan seluruh peserta, sedikit hanya hanya memberikan pemahaman dari saya bahwasanya dalam bermuamalah, jadi relasi pasangan itu adalah seperti muamalah. Jadi prinsip dasarnya kalau memakai seperti prinsip dasar muamalah ekonomi, bahwa dalam berelasi itu sebenarnya bisa ditarik lebih luas, tidak hanya berelasi dalam suami istri, tapi dimanapun ia berada. Jadi itu harus ada prinsip al-adlu wal ihsan. Bahkan bermedia sosial pun kita harus al-adlu wal ihsan. Kemudian adamul gharar, tidak ada penipuan, tidak ada flexing, tidak ada pembohongan. Nah itu. Yang ketiga adalah antarodin. Jadi sebenarnya izin itu adalah cara untuk memperoleh antarodin, saling meridhoi. Jadi bentuk komunikasi dari antarodin itu adalah meminta izin. Izin itu menurut saya itu adalah bentuk komunikasi. Kemudian ada riwayat, ada hadis bahwasanya seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami itu kan dilaknat. Itu kalau bisa ditarik lebih luas sebenarnya tidak hanya istri ke suami, tidak hanya suami kepada istri, tapi dimanapun ia berada. Seorang anak yang berada di dalam tanggung jawab orang tuanya, ketika di rumah, ia harus izin kepada orang tuanya dalam hal apapun. Komunikasi, jadi antarodin. Ketika seorang istri juga begitu, seorang suami juga begitu, bahkan dalam perusahaan, di sekolah, di pesantren, siapapun ketika santri mau keluar harus antarodin dari pengurusnya. Kalau tidak, ya akan dilaknat seperti itu. Dalam arti dilaknat ini pasti ada hal dampak negatif. Jadi antarodin itu ketika
tidak akan ada tanpa adanya izin. Dan ketika itu tidak ada, maka pasti rawan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bisa ditarik lebih luas sebenarnya antarodin itu dimanapun kita berada. Jadi kalau saya menyampaikan ke mahasiswa, menafsiri, memahami lebih kontekstual bahwasanya ketika kita ada di pesantren, maka antarodin kita itu adalah pengurus. Ketika kita di perguruan tinggi, antarodin kita itu adalah pihak-pihak pengelola. Ketika di sekolah, antarodin kita adalah guru. Ketika di dalam rumah, antarodin kita adalah pasangan. Jadi sebenarnya dimanapun kita bermuamalah, antarodin itu memang menjadi hal yang mendasar agar hal-hal yang tidak diinginkan itu minim terjadi. Mungkin itu. Terima kasih. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nyai Aminah, Kang Fakih, dan Bu Nyai Uyun. Ini ada satu lagi tanggapan di kolom komentar dari Mbak Imas Kiah. Kadang saya berpikir tentang rasa untuk menjalin kesalingan akhirnya jadi nurut atau taat supaya disebut istri solehah. Padahal kenyataannya belum adil dan belum jujur dengan hati ini. Contoh, istri serumah dengan mertua. Istri lagi sakit masih harus melayani suami dan anak. Solusinya harus lebih terbuka, dimusyawarahkan, apalagi ya langkah-langkahnya begitu. Kami persilakan kepada Kang Fakih. Silakan Kang. Ya betul begitu, harus dimusyawarahkan. Artinya adalah begini. Jadi saya setuju bahwa prinsipnya izin itu misalnya adalah bentuk komunikasi agar saling rela, gitu misalnya ya. Maka ketika si istri izin suami, tanya perasaannya apa? Dia takut atau dia merasa dihegemoni? Kok saya terus yang izin? Nah, artikel itu masalah kalau gitu tuh harus dikomunikasikan. Nah, izin itu kan sebuah ungkapan dari kita yang ingin menyenangkan pasangan kita gitu loh. Ingin berbuat baik, jadi sama kayak kita minta maaf, ngomong tolong, itu kan tolong itu ya maksudnya adalah mengungkapkan rasa bagaimana bahwa kita itu hidup dalam kerjasama gitu, tidak seenaknya nyuruh-nyuruh misalnya begitu. Nah, tapi bisa jadi kata tolong tapi justru untuk marah-marah kan sangat mungkin gitu loh. Atau sebaliknya kata tolong itu merasa dirinya rendah diri dan kayak bisa jadi ya. Nah, karena itu ya mangga dicek gitu pengalamannya seperti apa. Jadi kalau sudah minta izin atau ya udah deh ikhlas deh gitu. Nah, itu arti tandanya nggak ikhlas itu sudah gitu. Nah, itu artinya ungkapannya itu justru dari ketakutan, dari apa namanya hegemoni dan itu perlu dikomunikasikan ulang. Apalagi sampai tadi sakit ya sakit masih harusnya kalau sakit ya semua orang paham gitu loh. Kalau sakit itu harus ditemenin, harus dipulihkan gitu, harusnya begini. Kan prinsipnya airatul marid, prinsipnya itu orang sakit ya dipulihkan, bukan dipaksa-paksa gitu loh. Nah, ini yang karena itu ya betul kata Mbak Uyun bahwa karena ridho itu muncul setelah orang berbuat baik dan berbuat baik adalah baik, maka semua pihak ya dituntut untuk berbuat baik. Lalu dari perbuatan baik akan muncul ridho. Jadi ridho suami penting bagi istri agar istrinya berbuat baik. Ridho istri penting bagi suami agar suaminya berbuat baik gitu. Kan suami pengen ridhonya istri, dia berbuat baik dong gitu. Dan berbuat baik adalah sodakotun jariyatun. Kaulun ma'rufun, bahkan ngomong baik aja itu sudah sedekah, apalagi dengan perilaku-perilaku. Jadi kerelaan itu adalah ujung dari tindakan-tindakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, karena berlaku baik perkataan dan perbuatan adalah kebaikan yang dituntut kepada kedua belah pihak, maka tentu saja ridho suami penting bagi istri, ridho istri penting bagi suami. Sehingga terciptalah relasi yang
tarodin minhuma, kata Qur'annya, saling rela satu sama lain dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu ya izin itu harus dalam kerangka kebaikan, kerangka sakinah, kerangka bahagia, kerangka. Kalau sudah di luar itu segera dibicarakan. Ini izinnya nggak jelas nih, ikhlasnya nggak jelas nih gitu. Itu dibicarakan lagi agar agar ketemu apa namanya ujung pangkalnya atau problemnya, lalu diselesaikan dan diupayakan menjadi lebih baik. Begitu Mbak Hesti. Baik, terima kasih Kang Fakih. Bu Nyai Uyun mau menambahkan? Silakan Bu Nyai. Ya, tadi ya saya sepakat bahwa memang izin itu adalah bagian dari etika ya, etika di dalam berrelasi, etika dalam muamalah itu. Dimanapun saya kira itu, ketika kita mau ketemu dengan seseorang yang kita kedepankan itu kan akhlak yang mulia, akhlak yang baik gitu ya, tidak menyinggung, tidak menyakiti atau ya bahkan dengan menampakkan wajah yang ceria itu juga bagian dari etika dalam bermuamalah gitu ya. Nah, ada satu ungkapan gitu ya, saya tidak tahu apakah ini hadis atau bukan gitu, yang mungkin agak relevan gitu ya. Al-insanu abdul ihsan gitu, bahwa manusia itu sebenarnya akan diperbudak oleh kebaikan gitu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka sejatinya orang akan kemudian terdorong untuk juga berbuat baik gitu. Jadi kalau dalam konteks rumah tangga gitu ya, dalam konteks kehidupan suami istri, orang tua dan anak itu. Ketika kita memberikan pelayanan penuh, memberikan bentuk kasih sayang yang penuh gitu kepada keluarga, maka yang terjadi itu bukan paksaan, bukan kemudian dominasi atau apapun, tapi dengan sukarela gitu ya, dengan kesadaran penuh dia akan melakukan hal yang sama gitu. Dan menurut saya ini penting gitu dalam konteks izin dan ridho tadi ini kan hanya sarana gitu ya, sarana bahwa dalam salah satu komunikasi itu pasangan harus mengetahui atau memberitahu ketika kita melakukan sesuatu supaya kita merasa dihargai kan gitu. Jadi bukan dalam konteks tadi alat kontrol, hegemoni dan apapun itu. Tetapi ketika ditarik dalam konteks yang lebih luas ya, misalnya tadi di pesantren, kemudian di sekolah gitu ya, ada aturan, ada tanggung jawab, itu juga bagian dari mewujudkan etika gitu ya. Bahwa sejatinya memang ada unggah-ungguh gitu kalau dalam bahasa Jawanya gitu. Dalam berelasi itu kan istilahnya kita sedang duduk berdua, sedang dalam muamalah atau dalam interaksi. Kan tidak bisa kalau tiba-tiba kita menghilang begitu saja atau tiba-tiba pergi begitu saja tanpa ada pemberitahuan atau tanpa ada ya kalau dalam bahasa sini tadi izin kan gitu. Jadi etika yang harus dikedepankan dalam proses bermuamalah atau dalam berinteraksi dengan siapapun itu memang harus lebih mengedepankan kepada bagaimana menghargai orang lain itu atau menghargai entah pasangan, entah guru, entah orang tua dan seterusnya. Sehingga ketika itu dilakukan gitu, maka kehidupan akan sangat harmonis ya, kehidupan akan sangat baik gitu. Sehingga ridho dan izin itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Saya dulu ngalami ketika di pesantren ya, ketika mau pulang tidak dalam waktu-waktu yang diizinkan, kita akan sangat takut untuk izin kan gitu. Tetapi ketika itu kita lakukan untuk alasan-alasan yang dibenarkan secara syariat gitu ya, secara aturan, misalnya apakah ada keluarga yang sedang meninggal misalnya, itu kan kita enak kan gitu. Sama-sama ridho gitu. Jadi antarodin ini sebenarnya bukan hanya berangkat dari atau berasal dari suami atau hanya istri yang dimintain izin gitu. Tetapi kita pun di dalam meminta sesuatu itu memang atas alasan yang dibenarkan, ya, kebaikan itu tadi gitu. Jadi sama-sama ingin mewujudkan kebaikan gitu. Nah, di awal tadi saya tekankan bahwa izin dan ridho ini kan satu paket ya, satu paket. Ya tadi pemberitahuan untuk supaya pasangan kita atau supaya orang yang berinteraksi dengan kita itu tidak merasa di ghosting gitu ya, atau tidak merasa di apa ya di belakangi kan gitu ya. Itu etika menurut saya dan itu akhlak yang sangat luar biasa gitu di dalam mewujudkan kehidupan yang baik yang muasyarah bil ma'ruf tadi gitu. Juga bisa menjadi sarana komunikasi yang sehat dan juga musyawarah gitu. Itu saya kira Mbak Esti ya. Terima kasih.
Oh ya, terima kasih banyak Bu Nyai Uyun. Maaf saya baru sadar mikrofonnya mati. Terima kasih banyak Bu Nyai Uyun. Bu Nyai Uyun ini telah menegaskan kembali kepada kita bahwa izin secara resiprokal ini juga menghadirkan relasi yang setara, sehingga atas alasan-alasan baik itu izin juga jadi sama-sama ridho diberikan begitu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Fakih dan Bu Nyai Uyun. Sayang sekali tidak terasa waktu tadarus subuh kita sudah berakhir karena sudah pukul 7:06. Sudah 6 menit. Namun pembahasan hari ini terasa begitu hangat dan menjadi relate karena kita sering mendengar debat bahwa soal izin ini dianggap sebagai suatu alat yang hierarkis gitu, sehingga istri harus izin ke suami, tapi suami kayak bebas-bebas aja begitu, atau misalnya dianggap sebagai alat untuk penundukan atau diskriminasi begitu. Hadirin tadarus subuh, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Bu Nyai Uyun dan Kang Fakih, bisa masuk ke dalam hati dan menjadi kesadaran baru, menjadi ilmu baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti kata Kang Fakih, yuk dituliskan gitu. Karena kita juga menunggu tulisan dari dua guru kita. Kami juga membaca tulisan Kang Fakih dan juga Bu Nyai Wahyuni gitu. Dan ini bisa menjadi sebuah ekosistem yang berkelanjutan, sehingga apa yang kita dapatkan di tadarus subuh ini juga bisa dibaca lebih banyak orang. Marilah kita tutup tadarus subuh pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nyai dan Kang Fakih. Terima Kasih kasih semua. Kiai dan semuanya, Mbak Terima kasih Esti. Mbak Uyun, Ya, Mas mohon maaf. Muhammad Hasan, Mbak Hesti dan teman-teman. Pamit.